Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Clever Code, Praktikum Struktur Data Paralel 1, akan mempresentasikan program pengembangan kelompok kami, yaitu iPosyandu. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Ilham Hakim Suherman, Muhammad Ferdinanda, dan Muhammad Aulia Zikri dengan NIM tertera. Latar belakang iPosyandu diambil dari nama Posyandu, yaitu Pos Pelayanan Terpadu, di mana ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak di Indonesia. Namun, saat ini masih banyak posyandu yang menghadapi kendala dalam pengelolaan data dan pelayanan yang masih menggunakan metode manual. Metode manual tersebut rentan terhadap kesalahan pemrosesan data, sehingga dapat mengakibatkan ketidakakuratan dan kurangnya efisiensi dalam pelayanan posyandu. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kesehatan menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan posyandu. Oleh karena itu, kami berusaha mengembangkan ide untuk membuat sistem pelayanan posyandu berbasis digital. Masalahan yang kami angkat pada program ini adalah pencatatan dan pengelolaan data manual di posyandu berisiko tinggi terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan data dan kesalahan dalam diagnosis, penanganan, dan pelaporan. Sistem kerja manual juga memakan waktu dan tenaga yang banyak, sehingga menghambat efisiensi pelayanan. Kurangnya integrasi dan aksesibilitas data menghambat koordinasi dengan rumah sakit atau puskesmas, sehingga menghambat penyediaan pelayanan. Tujuan iPosyandu yang kami kembangkan ialah mengembangkan sistem pelayanan posyandu berbasis digital yang dapat diharapkan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi saat menggunakan sistem manual. Kami berkomitmen untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pelayanan posyandu berbasis digital yang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. Struktur data yang kami gunakan dalam pengembangan program ialah queue, linear search, array list, dan array. Kemudian konsep program dalam pelayanan posyandu ialah terdiri dari 5 meja yang bisa dilihat sebagai berikut. Berikut ini adalah kelas diagram yang kita gunakan dalam program. Oke, langsung kita masuk saja ke pemrogramannya. Jadi ini merupakan proyek yang telah kami buat, iPosyandu. Kami membuatnya menggunakan bahasa Java. Mari kita mulai saja. Jadi ketika kita memulai programnya, maka kita diberikan dua pilihan menu, yaitu menjadi petugas posyandu atau mengambil nomor antrian. Ketika kita memilih menjadi petugas posyandu, kita akan memasukkan nama petugas, kita masukkan hari dia bertugas, kita masukkan tanggal dia bertugas, masukkan bulan dia bertugas, kita masukkan tahun dia bertugas. Akan keluar output berupa data petugas yang tertera. Lalu petugas iPosyandu memiliki kewenangan, yaitu mengecek kesediaan vaksin dan menambah stok vaksin. Pertama, kita cek kesediaan vaksin terlebih dahulu. Karena program ini baru dijalankan, maka secara default stok vaksin masih kosong, mulai dari vaksin BCG sampai vaksin campak. Lalu kita ingin menambahkan stoknya, kita masukkan misalkan vaksin BCG sebanyak 6, polio 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Lalu kita cek kesediaannya, maka sudah terupdate bahwa vaksin bertambah 6. Lalu kita ingin tambah stoknya lagi, misalkan tambahkan 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Maka ketika kita cek kesediaannya lagi, maka bertambah menjadi 10. Lalu kita berhenti. Lalu di sini diberikan pilihan menu, salah satunya ambil nomor antrian, ibu dan anak menuju meja 1 dan cek antrian. Untuk penerapan queue dari program kami berada pada saat ambil nomor antrian. Ketika kita mengambil nomor antrian, maka program akan melakukan enqueue. Karena kita merupakan pengunjung pertama, maka kita merupakan antrian ke-1. Lalu kita cek antrian, nomor antrian saat ini 1 dan antrian yang tersisa 1. Karena baru kita yang mengambil nomor antrian dan kita belum selesai melakukan tahapan di posyandu ini. Lalu kita ketik 3 untuk melakukan tahapan 5 meja di posyandu. Kita menuju meja 1 merupakan meja registrasi, kita masukkan
NIK anak kita masukkan nama anak kita masukkan tempat dan tanggal lahirnya, kita masukkan usianya dalam bulan, kita masukkan jenis kelaminnya, kita masukkan nama ibu dari si anak, kita masukkan alamat rumah, kita masukkan nomor handphone, lalu kita akan menuju meja 2. Meja 2 ini merupakan meja pengukuran dan penimbangan, di mana berat badan dan tinggi badan akan ditimbang. Lalu kita masukkan tinggi badan yang terukur dalam satuan senti, misalkan 58. Kita masukkan berat badan yang terukur. Lalu kita akan menuju ke meja 3. Meja 3 ini merupakan pengecekan dan pengisian KMS atau kartu menuju sehat. Kita cek berat dan tinggi anak. Nah, akan keluar output status anak kita, umurnya 6 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 58, dan berat badannya 7 kilo. Kita cek dan update status gizi si anak. Status pertumbuhan anak adalah tidak normal. Dari mana dasarnya? Ini merupakan pengisian KMS. Lalu, kita lanjut ke meja berikutnya, ke meja 3. Ke meja 4, di mana meja 4 merupakan meja untuk sesi konsultasi bersama dengan petugas posyandu. Kita pilih menu, di sini ada pilihan untuk membaca artikel. Ketika kita memilih salah satu artikel, maka browser secara otomatis akan terbuka. Hal ini merupakan paket dari Java, merupakan Java Abstract Windows Toolkit, di mana merupakan API untuk membantu kita membangun graphical user interface. Lalu kita berhenti membaca artikel, kita lanjut ke meja 5. Meja 5 merupakan meja di mana pemberian vaksinasi dan obat cacing. Kita pilih menunya, kita cek dulu status vaksinasi dari anak kita. Status vaksinasi belum diberikan semuanya karena kita baru memulai program ini. Lalu kita cek status pemberian obat cacing. Juga secara default, obat cacing juga statusnya belum diberikan. Lalu ketika kita lakukan vaksinasi, kita pilih vaksinasi yang akan diberikan. Katakan semua vaksinasi kita berikan, mulai dari BCG sampai campak. Berhenti, kita cek lagi status vaksinasinya, vaksinasi sudah diberikan. Lalu kita berikan obat cacing telah diberikan, kita cek status pemberian obat cacing telah diberikan. Lalu selesai. Oke. Ketika dia selesai dari meja 5, Q akan secara otomatis melakukan DQ. Jadi ketika kita cek antriannya lagi, tidak ada antrian karena nomor antrian pertama tadi sudah selesai. Dan tidak ada antrian yang tersisa karena belum ada yang mengambil antrian lagi. Ketika kita ngambil nomor antrian, baru bertambah, ada antrian kedua. Kita cek antrian yang tersisa adalah antrian kedua, lalu kita N. Nah, ketika kita N, terdapat beberapa fitur. Karena data si anak, ini objek anak yang dari kelas anak ini sudah tersimpan di dalam array list, kita bisa mengeceknya kembali karena sudah tersimpan. Kita cek data lengkap. Akan keluar data petugas dan data anak tadi. Data petugas tertera, data anak tadi antrian ke-1 yang tertera tadi. Sampai status vaksinasinya. Kita pilih fitur nomor 2, cetak data petugas keluar. Kita pilih fitur nomor 3, cetak data anak juga sama, keluar juga. Kita cari, ini fitur cari kita menggunakan linear search. Kita cari data anak yang status pertumbuhannya tidak normal, tadi anak kita status pertumbuhan yang nggak normal. Kita cari yang belum mendapatkan obat cacing, semua anak telah diberikan obat cacing, karena anak kita telah diberikan obat cacing tadi. Kita cari 6 data anak dengan status vaksinasinya juga keluar. Kita cari data anak berdasarkan NIK-nya. Kita masukkan data anak kita tadi 1, 2, 3, dan keluar juga. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Karena waktu yang terbatas, untuk pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada saat pameran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.